bahwa orang melakukan segala sesuatu itu yang benar itu supaya Bapak Ibu paham harus ada tolak ukurnya. Sekarang salah satunya tujuan Bapak Ibu membaca Al-Quran itu untuk apa? Itu dulu sebelum kita masuk ke materi pengertian. Yang orang ketika melakukan segala kegiatan harusnya ada tolak ukur. Nah sekarang saya tanya, Bapak Ibu selama ini baca Al-Quran itu apa tujuannya? Apakah hanya sekedar baca, cari pahala, meskipun nggak kelihatan? Atau ingin lebih baik di dalam menjalani hidup? Kita baca surat 87, surat Al-Alaq, ayat 6 sampai 8. Agar Bapak Ibu nanti mengerti apa yang mau kita lakukan setelah kita membaca Al-Quran. Tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu untuk apa? Harusnya kita ke sana gitu Bapak. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Terus? Kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh Dia mengetahui apa yang terang dan yang tersembunyi. Oke, perhatikan ayat 8-nya. Tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu apa? Terus? Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah itu tujuan Allah menurunkan Al-Quran apa Bapak Ibu semua? Agar Bapak Ibu bahagia dunia dan akhirat. Jadi sekarang silakan Bapak Ibu baca Al-Quran, tapi Al-Quran itu harus membawa Bapak Ibu bahagia dunia dan akhirat. Saya tanya nih, jujur, Bapak Ibu sudah bahagia? Sudah. Kalau kayak gitu terjadi. Artinya apa? Ternyata kadang-kadang niat awal ingin bahagia, tapi saat proses berjalan ujian, akhirnya rasa mulai berbeda-beda. Makanya Allah turunkan Al-Quran biar Bapak Ibu hidupnya nanti bahagia. Saya tanya, kita itu akan bahagia ketika kita ada masalah atau tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Tapi mungkin nggak manusia nggak ada masalah? Di Loman ada masalah nggak? Banyak sedikit. Nah, berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah pasti tujuan Allah membuat orang mempunyai ujian atau masalah itu pasti tujuannya untuk menjadi bahagia. Loh, apa hubungannya orang punya masalah jadi bahagia? Kan gitu kan? Maka di logika kita berpikir awal kan, orang bahagia itu di pikiran kita adalah kalau tidak ada masalah. Tapi ternyata kenyataannya semua orang hidup pasti akan ada masalah. Berarti bagaimana bahagia yang benar? Berarti kalau bahagia yang benar itu ada masalah, tidak ada masalah, harusnya bahagia. Bukan kalau ada masalah tidak bahagia, kalau tidak ada masalah baru bahagia. Kan gitu ya cara berpikirnya ya. Berarti yang kita luruskan adalah bagaimana caranya agar ada masalah tidak ada masalah tapi tetap bahagia. Pertanyaannya, kira-kira ada nggak caranya di dalam Al-Quran? Kira-kira menurut Bapak Ibu ada nggak caranya di dalam Al-Quran sesuai dengan petunjuk tadi bahwa Allah menurunkan Al-Quran memudahkan agar manusia hidupnya bahagia, gitu loh Pak. Nah sekarang saya tanya, berarti bahagia itu tergantung keadaan atau tidak? Tidak, harusnya tidak. Kenyataannya dulu. Ya gitu. Baik, saya tanya. Nggak apa. Saya tanya ya. Apakah orang banyak uang itu bahagia semua? Ya. Tidak. Apakah orang tidak punya uang itu menderita semua? Tidak. Berarti bahagia itu tidak tergantung keadaannya. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu pilih yang mana? Tidak punya uang bahagia atau banyak uang bahagia? Apa yang harus kita lakukan dalam menjalani hidup ini agar sesuai dengan keinginan Allah? Ternyata kalau Bapak Ibu renungkan, bahagia tidak bahagia itu posisinya di mana Pak? Di hati. Berarti sekarang kita akan mengolah hati kita. Bagaimana dalam kondisi apapun itu sebenarnya hati kita bisa tetap bahagia. Ya. Baik, kita sekarang mulai tadabburnya di surat 33 ayat 11. Ya. Surat 33, apa yang harus kita lakukan agar ketika Allah menguji kita benar-benar kita bisa membuat bahagia? Surat Al-Ahzab ayat 11. Yes. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya
dengan guncangan yang dahsyat. Allah menguji kita, nyerangnya di hati kita. Mohon maaf, saya kayak kita difitnah orang. Itu yang sakit hatinya atau pikirannya? Hatinya dulu. Ketika hati galau baru efek ke pikiran gitu. Ketika nggak punya uang, yang sakit pikirannya atau hatinya? Dompetnya. Apa fungsi Al-Quran terhadap hati kita? Surat 10 ayat 57. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, Terus? penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Nah, berarti fungsinya Al-Quran apa? Menyembuhkan penyakit-penyakit dengan Al-Quran untuk hidup kita agar kondisi apapun kita tetap bahagia. Ya, salah satu penyakit hati adalah apa? Kegelisahan, kekhawatiran. Itu artinya Bapak Ibu bisa nggak ngatur? Hari ini saya mau tenang, besok saya mau gelisah. Bisa nggak diatur hati itu? Nggak ada yang bisa ya. Itu ternyata Allah yang menguasai. Makanya hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati. Bapak Ibu tenang atau gelisah, ternyata itu Allah yang mengatur.